berapa juta orang yang hadir? Wow, sudah banyak sekali ya. Sudah 19 juta orang yang hadir ya. Masya Allah. Alhamdulillah dan insya Allah terus bertambah, bertambah, dan bertambah. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita sahabat semua untuk di pagi hari ini ya di hari Selasa kita bisa bersama-sama insya Allah nanti kita akan sama-sama ya mendengarkan bagaimana pengalaman dari salah satu sahabat kita ya yang beliau ini luar biasa kiprahnya Ci kiprah ya yang benar-benar bisa dikatakan masih baru, tetapi kemudian dengan semangat yang luar biasa, terus kemudian juga dengan usahanya dan juga tidak pantang menyerahnya, membuat Alhamdulillah akhirnya tidak ada ya yang namanya hasil mengkhianati proses. Alhamdulillah beliau bertubi-tubi closingnya. Salam dan salawat senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan kita yang dengan Nabi Muhammad SAW insya Allah kita mengharapkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Teman-teman sahabat semua, gimana pagi hari ini udah pada olahraga belum? Yang menjawab sudah, mau dikasih apa nih Pak nih? Udah olahraga belum nih? Saya tadi habis kipas-kipas karena baru selesai olahraga, teman-teman. Habis selesai olahraga. Oh, belum Kak Enci. Yang lainnya apa kabar? Iya, tadi kebetulan habis olahraga. Belum juga Kak Dian. Hai Kak Dian. Kemarin kita ketemu. Mana fotonya udah di share belum di grup saya? Udah di share di grup kamu Mona. Udah di share di grup. Masya Allah senang banget kita kemarin ketemu. Gitu Iya, ya Kak. seneng banget ketemu kamu Mona. Masya Allah, tabarakallah. Oh, Kak Heni baru selesai live ya, ya. Keren ya. Ini pagi udah pada mencuri start. Ini pagi-pagi udah pada live ya, Cin. Oke lah kalau begitu, alhamdulillah. Iya, teman-teman, sahabat semua. Jadi jangan lupa juga karena kita bergeraknya di bidang kesehatan, so kita harus jaga kesehatan, benar ya, teman-teman ya. Kita harus jaga kesehatan, kemudian juga kita juga udah ya olahraganya, ya makannya gitu ya. Buka lapak pagi-pagi. Iya, lanjutkan, gaskan. Oke, teman-teman sahabat semua, kalau kita bicara tentang apa namanya rezeki ya, tentunya kan ini adalah rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Dan tetapi pada saat itu rezeki ditetapkan ada sudah menjadi ketetapan Allah, tetapi kita manusia juga diminta untuk ikhtiar gitu ya. Dan selalu ikhtiar ini juga diawali dengan niat. Nah, termasuk pagi hari ini teman-teman sahabat semua kita niatkan kita mengikuti acara ini untuk semata-mata bertambahlah keimanan kita. Semata-mata Mata-mata. kemudian semata-mata juga semakin kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan kita memahami betul teman-teman ya, tidak ada yang namanya kalau kita nggak bergerak tiba-tiba rezeki datang. Itu namanya mukjizat gitu ya. Jadi di sini pentingnya manusia untuk berikhtiar setelah nawaitunya tadi benar ya. Nawaitunya benar. Apa sih nawaitu yang benar? Ya, nawaitu yang benar adalah nawaitu yang memang tadi dikatakan kita mencari rezeki adalah untuk agar ibadah kita semakin nikmat, kemudian juga untuk kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya, bicara tentang kebutuhan juga kita yang paling tahu ya, teman-teman ya. Apakah itu kebutuhan, apakah itu keinginan ya, itu kita pilah-pilah lagi ya, kita pretenin lagi. Dan kemudian tidak lupa adalah dengan caranya yang benar. Karena kalau caranya sikut sana, sikut kiri, sikut kanan, ya, terus kemudian jilat atasan itu adalah apa itu? Masih ingat nggak teman-teman? Sikut kiri, sikut kanan, jilat atasan itu adalah seperti katak ya, kodok. Jadi janganlah kita mencari rezeki seperti kodok. Artinya apa? Ada yang kemudian nanti ada calon prospek ternyata dia udah punya orang lain kita ambil. Terus kemudian kita mendekati para leader kita dengan tujuan untuk supaya mereka nanti melimpahkan apa namanya melimpahkan prospek kepada kita gitu. Kita nggak boleh seperti itu. Karena kita tentunya kan sudah ada koridor-koridornya dan kita hakul yakin bahwasanya rezeki sudah ditetapkan. Bagaimana ini kakak narasumber, mamamnya masih lanjut atau bagaimana kakak narasumber? Udah, ya. Yang penting keisi aja dulu ya. Nanti ada Oh, sesi dua. oh, sesi dua, Masya Allah. Minum dulu sayang, nanti Atas. kesel.
Atau sehat aja. Oke, baiklah. Masya Allah, sudah hadir di tengah kita yang namanya Kakak Nisi Alenis ya. Nama panjangnya ya, Masya Allah. Panggilannya itu panggilan hits pada zamannya sebetulnya Kak Mona. Nama Nisi itu Nisinya Nisi Nursanti biasa aja. Nursanti. Nur itu cahaya, Santi itu kedamaian. Jadi kalau ada Nisi itu diambil dari kata Nisa, perempuan pembawa bercahaya, membawa kedamaian. Masya Allah, benar-benar bercahaya, cinta. Ya, Iya, itu luar iya, biasa. Masya Ini Allah. apalagi di bawah lampu, kayaknya kakak ya, cahayanya Iya, bertambah. ini kan baru selesai live ya, terus makan, jadi masih setelan posisi masih live gitu. Lampu Masya juga belum dimatiin sengaja, kan jadi narasumber. Atau malu bisi kalah sama Kamona. Tadi ngisi kerudungnya biasa aja loh Kamona lagi live. Pas lihat kakak, wow, oh baik, aku harus ganti model kerudungku gitu. Jangan salah Kak Nisi, kenapa saya terlambat? Karena saya harus make up dulu. Oh, baik, saya menemani Kak Nisi, yes. Orang yang sudah full make up, jadi aku harus make up pagi hari ini. Jadi kita sama-sama ya. Masya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah. Kak Nisi, boleh dong cerita. Ya mungkin selama ini ada beberapa teman ya yang sudah mengenal siapa seorang Nisi ya. Nisi Nursanti ya, tetapi juga ada mungkin yang belum terlalu mengenal. Boleh cerita Kak, kakak ini sebelumnya ya, sebelum di AFC, apa yang kakak lakukan ya. Dan singkat ya saja, memang waktu itu kita udah pada tahu ya, kalau kakak juga karena alasan kesehatan. Tapi maksudnya sejak kapan terus kakak jadi berniat untuk, wah ini saya harus bergerak, bergerak, bergerak gitu. Silakan Kak, apa latar belakang background seorang Nisi dan kemudian apa yang memutuskan seorang Nisi harus bergerak, bergerak, dan bergerak. Betul, Kak Mona ini zikir paginya Oh, belum katanya Kak. oh, aku pikir udah karena telat tadi masuknya. Kita zikir pagi dulu Oke. kali ya. Mm-mm. Oh gitu, zikir pagi. Sinyal Ini mami siapa yang mau jelek lagi memimpin Bang. zikir pagi nih? Siap hadir Kak Mona. Oh Kak, itu aja langsung ya. Kakak aja langsung Kak Patra ya Kak. Afwan ya, saya pikir tadi udah zikir. Silakan Kak Patra. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Mona, Kak Nisi, dan kakak-kakak semuanya yang sudah hadir. Ya, insya Allah agenda zikir pagi memang belum tadi ya. Insya Allah zikir pagi ini memang amalan yang ya insya Allah jadi kebiasaan lah ya. Kita buat sebuah kebiasaan. Seperti diingatkan oleh Kak Lastri, ya setiap pagi insya Allah kita zikir pagi. Dan kali ini kita zikirnya sama-sama. Kalau misalnya ada teman-teman yang bisa ngikutin zikirnya sama-sama, disilakan gitu ya. Kalau misalnya hanya mendengar, insya Allah juga dapat rahmatnya gitu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan zikir pagi ini, ya kita bisa insya Allah mendapatkan keutamaan-keutamaan dari sunnah Rasulullah ini ya. Karena Rasul memang mencontohkan zikir setiap pagi dan setiap petang. Insya Allah mudah-mudahan yang pasti kita berharapnya mendapatkan ya perlindungan dari Allah, mendapatkan ketenangan jiwa gitu ya. Karena insya Allah dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Oke, mari kita sama-sama zikir yang bisa diikutin. Insya Allah mari kita sama-sama ikutin dan kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hati kita ya lebih tenang, lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih ya Kak Patra ya sudah mengawali zikir di pagi hari ini dan juga tadi ditutup dengan doa untuk rezeki ya, Insya Allah. Oke, Kak Nisi, mana dia? Ready, Kak Mona. Tampakkan wajahmu. Iya, Kak Nisi, silakan langsung saja tadi saya. Apa backgroundnya Kak Nisi dan kemudian apa yang membuat Kakak langsung melaju kencang di AFC ini? Silakan Kak Nisi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, Nisi pagi ini bisa sharing di teman-teman Muslim. Background Nisi sebagai ibu rumah tangga, cuma memang dari dulu, dari kecil bahkan Nisi tuh udah seneng rajin menabung gitu. Jadi uang jajan aja dulu itu dari zaman SMP itu bisa beli baju sendiri dari hasil uang jajan gitu kan. Karena memang kalau nunggu orang tua itu belinya lebaran doang, setahun sekali. Nah, dari situ mungkin pengasuhan bapak juga orang tua yang memang harus Nisi itu menjadi seorang pekerja keras gitu ya. Tegas banget bapak nih, bahkan cenderung galak sebetulnya. Mungkin eh, bangun pagi itu harus abis abis sholat tuh harus langsung ngepel itu dalam kondisi Nisi masih kecil lah kamu masih SD tuh udah seperti itu. Kalau kalau nggak ngepel tuh dimarahin. Mungkin hal itu yang memang ada rasa menyakitkan gitu kan. Tapi hal itu yang akhirnya membuat Nisi mungkin segala sesuatu tuh harus cepat kali ya. Karena memang udah dididik seperti itu dari zaman kecilnya. Sampai akhirnya Nisi sekolah, sambil sekolah pun Nisi bisa sambil cari uang gitu kan. Nari lah apa ya, jadi apa kalau di sekolah tuh suka ada yang acara nikahan tuh ada yang galura ya, Nisi ikut tim galura kayak gitu-gitulah. Sampai bisa bayar
SPP-nya tuh sendiri, Kamona, gitu kan. Nah, itu dari zaman SMA sampai kerja, kemudian menikah. Nah, kerja ini pun, Nisi kuliah itu kerja dulu setahun, baru Nisi kuliah sambil kerja. Kemudian belum beres, Nisi udah nggak kuat pengen nikah. Kemudian akhirnya jadi ibu rumah tangga, gitu kan. Jadi ibu rumah tangga, mungkin kebiasaan-kebiasaan itu yang dari dulunya Nisi pegang uang sendiri, yang nggak bisa, Nisi cuma nunggu sebulan sekali pun, eh, yang namanya ibu rumah tangga lah ya, cukup tidak cukup harus cukup gitu kan. Nah, hal itu, tapi Nisi sempat vakum dulu berapa tahun ya, mungkin sekitar 2 tahun Nisi bener-bener jadi ibu rumah tangga dan itu bener-bener stres banget, nggak pegang uang itu ya hanya sebulan sekali. Pas terima tuh bukannya seneng, bingung kan, aduh ini cukup enggak gitu. Nah, itu mungkin hal yang bikin Nisi jadi Nisi nggak bisa kalau nggak pegang uang sendiri, Kak Mona, gitu. Bukan berarti tidak ada, suami mencukupi gitu kan, tapi untuk hal-hal pribadi, untuk ngasih ke orang tua gitu kan, karena dari zaman Nisi, eh, keluar SMA itu Nisi kerja sambil kuliah itu mamah tuh udah sama Nisi, udah Nisi ngontrak petak itu mamah udah sama Nisi gitu posisinya. Nah, jadi nggak bisa lah cuma ngandelin dari suami. Nah, background Nisi sebagai ibu rumah tangga yang awalnya seperti itu akhirnya bikin Nisi tuh, apa aja kalau zaman kemarin Nisi dengar-dengar tuh IRT Palu Gada katanya gitu ya. Itu Nisi banget, Kamona, Nisi banget. Sampai akhirnya Nisi, sempat teman-teman Nisi nyobain jadi SPG. SPG tahu Kamona? Yang gedor-gedor kantor gitu. Itu sempat Campus ngalamin, Promotion Goal. gitu kan ketika lahiran anak kedua. Lahiran anak kedua itu Nisi sempat ngalamin juga, itu masih ngasih ASI. Jadi jam istirahat Nisi pulang dulu ngasih ASI ke anak yang kedua, Nisi jalan lagi gitu. Nah, di situ, penjualan terbaik. Padahal Nisi baru banget ikut acara SPG kayak gitu karena memang belum, Nisi tuh kerjanya kantoran dulu tuh, ya cie kantoran gitu kan. Sampai akhirnya suami kan waktu itu udah punya jabatan juga di kantor. Suami tuh ada temennya bilang gini, "Eh, Pak, itu istrinya SPG-an ya," katanya gitu. Nah, disitulah kamu kerjalah, kamu mau usaha apa? Nah, mulailah dibuatlah si butik Alanis ini, Kak Mona. Jadi Alanis ini nama butik Nisi. Alanis tuh singkatan dari Alanka, anak Nisi yang pertama, L-nya suami Nisi Lexi, A-nya lagi Aksa, anak Nisi yang kedua, Nis-nya tuh Nisi, jadi Alanis. Nah, Nisi juga nggak tahu ketika Nisi ke salon, ketika Nisi ketemu orang di Toserba atau apa, orang tuh manggilnya ternyata ke Nisi tuh, Teteh Alanis ya, gitu. Nah, Nisi pun baru sadar bahwa oh mungkin orang tuh taunya bukan Nisi tapi Alanis. Akhirnya ya Nisi membranding nama Nisi sendiri menjadi Nisi Alanis. Awalnya itu di Facebook. Nah, sampailah sekarang si Nisi Alanis itu ya. Itu background Nisi sebagai ibu rumah tangga sampai akhirnya Nisi, sempat, eh, selain buka butik, itu sekitar 7 bulan Nisi sakit. Ya udah mulai sakit-sakitan nih. Akhirnya Nisi memutuskan untuk di rumah aja, tapi sambil palu gada. Jual online baju. Sempet COVID itu Nisi belum, kalau tahu AFC mungkin Nisi udah jadi Bushido kali ya. Amin. Nisi nggak tahu ketika, COVID ini Nisi malah jualan kaktus, Kamona. Jualan kaktus, datang kaktus dari Parongpong, kemudian Nisi bikin, kasih tanahnya apa segala macam itu bisa sampai jam 1 malam. Itu sakit pegelnya luar biasa gitu kan. Tapi kan nggak ada cara lain untuk mendapatkan uang pada saat itu. Nisi dapatnya si jualan kaktus itu. Dari jualan kaktus, kemudian Nisi sempat produksi baju sendiri. Nah, brandnya ini Alanis Vestiti, Alves. Nah, ini capeknya luar biasa, lebih capek lagi karena harus belanja bahan sendiri, cari bahan, cari model, datang, kita bikin desain, datang bajunya belum cocok gitu kan. Ayu langsung dan manis. Iya benar-benar. Nah, kemudian itu capek banget dan, eh, Nisi masih manual, belum punya tim. Jadi apa ya, konvensional. Segalanya Nisi kerjain sendiri.
nggak punya tim, bahkan belanja pun sendiri, nyetir sendiri, cari kuli panggul gitu kan. Nah itu pun Nisi ngalamin sampai akhirnya Nisi ketemulah satu brand kosmetik. Di situ Nisi jadi manajer area membawahi 10 distributor di Subang. Nah ini rame juga Kak Mona, tapi kan ada saatnya si brand ini naik, lagi booming, kemudian turun. Nah, waktu itu ada THAN. THAN ini bulan awal tahun lah nawarin bisnisnya. Pada saat Nisi bisnis si apa namanya si brand kosmetik ini lagi tinggi-tingginya. Ya Nisi nggak tertarik. Terus beliau juga ngirim-ngirimin bonus-bonus yang ratusan juta, entah bonusnya siapa juga gitu kan. Mungkin kalau bonusnya beliau Nisi agak-agak tertarik gitu kan. Nah, jadi udah Nisi acuhkan sampai memang itu Nisi lagi sakit Kamona. Memang lagi sakit. Ada saatnya Nisi sehat, ada saatnya Nisi yang eh, drop banget gitu. Nah, pada saat bulan Juli akhir itu Nisi drop. Juli akhir Nisi drop sampai akhirnya Nisi pindah rumah sakit, pindah dokter di Juli tahun berapa itu sayang? Sorry. 2023. Oke. Ya, 2023 Nisi drop, pindah dokter sampai akhirnya kalau pengen aman ya kan Nisi tuh ada ketidakseimbangan hormon, kemudian lambung tuh dari dulu ya. Nah, kamu ya kalau pengen aman angkat rahim. Itu kan jadi pikiran banget ya, aduh, apa iya mesti angkat rahim, takut dan lain-lain. Sampai pada saat yang oke, gue angkat rahim aja deh, kayaknya udah capek nih bolak-balik ke rumah sakit. Tapi ada lagi, kata dokter, tapi ini belum aman ya, karena kamu masih punya payudara. Nah, disitulah baru Nisi inget, ini produk ini sebenarnya apa sih gitu. Nah, Nisi barulah buka, karena udah capek ya bolak-balik ke rumah sakit, Nisi bukalah di sosial media, Kamona. Nisi ketemu satu di IG ya, satu akun yang Nisi tuh konsultasi habis-habisan di situ. Gitu, sampai Nisi paham. Nisi liatin testimoni apa segala macam, dia terangin apa segala macam, Nisi paham di situ. Sampai oke, Nisi kayaknya mau pakai ini aja karena udah capek nih berobat nih. Tidak ada perbaikan, jujur tidak ada perbaikan karena memang ketidakseimbangan hormon. Bilang ke suami, "Pap, pengen beli ini." "Ah, mahal, Mam, udah aja yang ada aja udah jalanin," katanya gitu. Tapi kan kita sebagai wanita kalau udah digituin udah stres banget. Sampai tanya kalau Nisi meninggal nanti gimana gitu. Ke suami tuh sampai begitu. Sampai akhirnya Nisi ambil satu keputusan untuk beli satu paket. Nah, itu tuh sebetulnya tinggal transfer ke si yang di IG itu. Tapi Nisi mikir lagi gini, kalau Nisi orangnya gini, ngapain saya harus beli ke orang yang tidak kenal? Gitu. Lebih baik ke orang yang kenal. Mungkin kita bisa bantu dia dapat keuntungan. Pada saat itu Nisi mikirnya hanya begitu ya. Nisi belum mikir Nisinya akan eh, berbisnis gitu di sini. Nisi cuma mikir, Nisi juga kalau dibelanjain sama temen tuh kan seneng. Nisi cuma mikir gitu. Akhirnya Nisi balik lagi ke TAAN, kemudian Nisi minta dijelasin dulu tentang bisnisnya. Nah, disitulah Nisi ketemu dengan bidadari kecil dari Pangalengan, yaitu Teh Enci ya, dikenalin sama TAAN. Akhirnya Nisi tahu tentang bisnisnya itu dari Teh Enci. Dibimbing dari nol, belajar inputan apa segala macam dengan Teh Enci yang tidak pernah lepas dari senyum dan ketawa. Nah, beli ceritanya satu paket, masuk ke grup. Di grup ini Nisi melihat, kok ada orang pada dapat duit, kok ada orang banyak yang sembuh. Nah, akhirnya Nisi tawarin di hari ketiga ke kakak yang lumpuh itu, kemudian beli. Ada yang datang ke rumah, itu kan Nisi dulu jual pelangsing. Nisi bilang gini, "Pak, cobain deh ini. Utsukushi. Utsukushi ini buat detok usus loh, Pak. Ini bagus." Itu langsung beli. Cash 1.800.000. Wow, kok langsung beli ya? Kan ini mahal. Sedangkan pelangsing itu cuma 155.000 apa 160.000 nih, sih lupa. Dia langsung beli. Di situ mulai, oh oke, kayaknya gue harus bisnis nih. Karena ini mahal juga. Nah, di situ di grup ini Nisi baru paham bahwa, oh ternyata untuk dapat paten, ini harus 6 bulan ya dikonsumsi. Karena di konsultasi Nisi sebelumnya pun tidak dikatakan bahwa ini harus 6 bulan untuk dapat paten. Nisi tahu itu setelah masuk grup. Mikir keras dong.
6 bulan gue harus keluar duit 3.600.000. Nggak mungkin ngambilin terus dari hasil tabungan. Nah, di situ Nisi mulai kenceng, Nisi istikharah dulu, kemudian setelah yakin Nisi langsung tutup distributor, Nisi lari kenceng. Lari kenceng, eh, niatnya untuk apa? Pengen konsumsi ini. Awalnya sih doanya hanya ingin minta dimampukan ya Allah mampukan saya setiap bulannya konsumsi ini tanpa ngambil uang tabungan saya. Itu doanya, gimana pun caranya gitu. Nah ternyata 2 bulan setengah Kak Mona Nisi itu dikembaliin duitnya itu sama Allah tuh 23.600.000. Baru 2 bulan setengah. Sedangkan uang yang Nisi keluarkan aja 21.600.000 untuk 6 bulan. Waktu itu konsumsi masih 1 subah 1 utsu sehari. 2 bulan setengah ini kan paket yang 6 bulan aja belum habis. Tapi Allah udah balikin tuh duitnya. Ya Allah, engkau kasih lebih nih. Malah digratisin. Padahal doa Nisi itu dimampukan gitu. Nah dari situ, Nisi nggak sadar jalan 5 bulan, Teh Resti nelpon. Teh Nisi coba buka poin trip. Nisi tuh gaptek banget Kak Mona. Teh Enci sebagai saksi nyata, saksi hidup di sini. Teh Nisi alamat email. Nisi nggak tahu alamat email Nisi apa Kak Mona. Nisi tanya suami, bukannya dikasih tahu malah dimarahin. Mami, masa alamat email aja nggak tahu? Itu buka di Google Map, di Google apa di akun Google, di emailnya. Nggak tahu pap emailnya mana, aplikasi email tuh yang mana. Udahlah pi, nggak usah jadi bentrok istilahnya gitu. Udah kasih aja alamat emailnya. Akhirnya dia kasih kan, tapi dia gini dulu. Ya itulah Nisi gitu, nggak mau belajar. Nah, setelah masuk di sini, Nisi dituntun untuk belajar dan memang asik. Cara belajarnya asik. Nah, di situ 5 bulan setengah Nisi ditelepon sama Teh Resti. Teh Nisi buka poin trip. Cara buka poin trip gimana Teh Resti? Itu sampai ini, buka ini, buka ini. Itu di screenshot ya. Dibuka, ternyata Nisi kurang 3 paket. Ih, Teh Nisi kurang 6 box loh. Teteh dapet Taiwan katanya gitu. Ah, serius Teh? Iya serius. Nah dari situ yang Nisi, wah berarti bisa jalan-jalan ke luar negeri dong gitu kan. Karena Nisi punya paspor, itu dulu pengen umroh. Tapi memang Allah belum mengizinkan, akhirnya mamah dulu yang berangkat karena sudah ada DP dan lain-lain. Sampai mati itu paspor nggak kemana-mana. Masih bersih, clear gitu lembaran-lembarannya. Nah, di sini yang serius Teh iya, akhirnya Teh ini sih itu kalau nggak salah 3 hari lagi. Teteh bisa nggak cari 6 box 3 hari? Aduh, nggak tahu ya Teh, mudah-mudahan bisa. Yakin bisa, kata Teh Resti gitu. Kalaupun nggak bisa, Teteh ada uang nggak? Tutup 6 box katanya gitu. Ada sih, tutup untuk dapat 1 trip. Itu jujur Nisi itu kurang 1 paket. Jadi Nisi tutup pembelian sendiri. Ternyata diperpanjang 2 minggu kalau nggak salah. Jadi ketawa kan, padahal diperpanjang tapi ya sudah. Nah dari situlah, oh berarti di sini tuh bisa ya jalan-jalan ke luar negeri. Mulai target di diri sendiri sih Kamona. Nisi targetnya memang pengen keliling dunia. Dan ternyata di AFC ini Nisi nggak harus nabung. Di AFC ini justru nabungnya itu buat yang lain. Nah, jalan-jalannya ini berarti gratis dari AFC. Nah, ini yang jadi target Nisi setiap ada trip baru. Ini yang menjadi target Nisi. Benar-benar dipantengin, benar-benar dibawa setiap doa gitu. Karena menurut Nisi pegang banget kata-kata Ciriana bahwa trip ini adalah harga diri. Sebagai upline, kita sudah punya member ke bawah, kita harus punya kelebihan gitu. Biar eh, pandangan-pandangan negatif dari bawah, pandangan-pandangan sumbangnya tertutup dengan kita capai trip. Nah, itu tuh Nisi pegang banget. Nisi pegang banget itu sih. Jadi setiap ada trip baru, Nisi pasang, Nisi mau dapat apa? Tiket Turki Nisi waktu ada Turki itu Nisi pasang langsung 2 tiket dan alhamdulillah itu tercapai. Alhamdulillah itu tercapai, tapi sepertinya Nisi akan pakai 1 tiket karena sepertinya 1 tiketnya ini Nisi mau tukar produk untuk suami sih, Kak Mona, karena suami lagi butuh produk, sepertinya seperti itu. Itu sih yang bikin Nisi akhirnya lari kenceng, teman-teman. Selain banyak mimpi-mimpi ya, memang Nisi banyak mimpi-mimpi dan ini lagi nabung untuk mencapai mimpi itu. Tapi kenapa yang bikin Nisi lari kenceng, Nisi pasang target untuk dapat trip, karena trip ini adalah harga diri.
Nisi sebagai upline, Nisi harus bisa membuktikan ke teman-teman, memberi contoh juga ke teman-teman bahwa di sini tuh nyata gitu. Bukan siapa yang duluan, bukan siapa yang di atas. Tapi siapa yang kerja nyata, dia yang dapat tripnya. Itu sih yang bikin Nisi Ya, kencengnya, memang Nisi pengen keliling luar negeri tanpa mengeluarkan biaya. Masya Allah. Semoga insya Allah terkabul ya apa yang diinginkan oleh Kak Nisi. Dan untuk trip kali ini Kak Nisi sudah cerita teman-teman ya. Insya Allah beliau ingin untuk berangkat umroh bersama dengan suaminya. Amin. Saya ketika mendengarkan itu juga hati saya bergetar Kak Nisi. Cause I know how hard you are and then I know bagaimana keinginan kakak tuh pengen banget untuk berdua dengan suami dan perginya adalah ke tanah suci. Insya Allah Allah kabul ya. Amin, amin, amin. Karena sempet ya ngobrol dengan Kak Mona ya, sepertinya waktu kita Iya, satu kamar kemarin ya. betul. Mungkin itu juga yang sebetulnya Nisi udah DP-in juga untuk berangkat umroh, tapi belum saatnya karena mungkin ya Nisi tuh udah pengen pegangan tangan sama suami mengelilingi Ka'bah tuh bukan hanya wacana, tapi bener-bener. Tadinya Nisi Agustus ini mau berangkat, insya Allah gitu sama suami. Nisi juga nggak tahu nih, tiba-tiba ada trip umroh seperti gayung bersambut. Gimana nih ya? Apa Agustus aja Nisi keluarin uang atau Nisi tunggu dulu nih trip ini? Nisi juga masih bingung nih Kak Mona. Mungkin perlu Ya, istikharah lagi nanti ke depannya gitu. betul. Oke, teman-teman, satu yang tadi kita tangkap ya, bahwa Kak Nisi ini benar-benar myelin atau ototnya tuh sudah terbentuk bahkan sejak beliau dari SMP ya. Dari kecil bahkan itu udah di rumah dan Kak Nisi itu firm Kak. Jadi saya pernah membaca dan kemudian juga apa namanya ada beberapa terbiasa di rumah ya, terbiasa untuk merapikan rumah, kemudian juga bertanggung jawab terhadap apa yang ada di rumah itu kemungkinan besar si anak ini sosok seorang figur seorang bapak ya, apapun itu beliau di bagian itunya luar biasa telah membentuk Kak Anisi. Dan mungkin bagi sebagian orang yang apa namanya itu bahasa cintanya bapaknya Kak Anisi itu begitu. Ya mungkin yang lain bahasa cintanya kepada anaknya berbeda, tetapi ternyata itulah yang membentuk. Nah Kak Nisi aku sedikit bertanya nih ya, jadi agak tergelitik Kak. Saya mencoba untuk membayangkan seorang Nisi waktu lagi SMP, SMA gitu sampai kemudian dia selesai SMA dia harus kerja gitu ya. Waktu itu earning money-nya dapetin duitnya Kak Nisi, mohon maaf ya bertanya, apakah ini ada kemudian sudah dikaitkan tentang Allahnya atau benar-benar mengejar pokoknya aku harus ada duit biar aku bisa begini, aku harus ada duit biar aku bisa begini. Kumaha Kak Nisi? Pada waktu itu Nisi belum ya, kayaknya belum seperti sekarang apa-apa eh Nisinya juga belum mateng ya pada saat itu kan. Nisi jalanin aja Kak Mona, Nisi jalanin aja. Kadang eh istikharah tuh jarang banget. Sholat malam dulu mungkin lebih ke sholat malam ya kalau dulu kalau punya keinginan. Tapi itu juga susah banget bangun tidur. Jadi kalau dulu mungkin mengalir mengalir seperti itu aja sih Kak Mona. Kalau dulu belum melibatkan Allah tuh belum. Apalagi Nisi juga sempet yang namanya remaja gitu kan. Sempet yang mungkin belok sedikit gitu. Itu Nisi ngalamin. Belok sedikit. Kemudian apalagi Nisi dulu tuh pernah pernah deket sama yang non muslim. Tapi tetap Nisi sholat. Cuman belang betong kalau kata Sunda gitu kan. Apalagi harus melibatkan sesuatu itu seperti sekarang ya. Karena dulu juga belum belum inilah. Jadi kalau dulu mah lebih ke jalani aja. Gitu sih kalau dulu Kak Mona. Tapi memang dari kecil Nisi itu ngajinya itu bulak-baliknya itu kan kalau berangkat ngaji itu mau maghrib ya. Nah itu ke pesantren, tapi pulang pergi. Jadi memang dasar kita itu dari kecilnya memang yang punya pesantren di sana masih saudara juga. Itu jadi sejauh-jauhnya Nisi belok, ya tetap kembali lah. Makanya anak-anak sekarang harus pesantren gitu kan, biar apa yang dialamin kita sebagai orang tua janganlah ke anak gitu kan. Makanya anak-anak sampai suami bilang, kenapa sih harus pesantren anak-anak gitu? Berarti kamu lepas tanggung jawab sebagai ibu, nggak mau ngedidik. Oh bukan itu gitu. Karena memang kalau anak-anak zaman sekarang, kalau nggak dipesantrenin,
mereka nggak ngaji juga, leyeh-leyeh aja di rumah gitu. Jadi cuma dapat apa yang di sekolah, di SDIT juga kan nggak cukup. Gitu sih, Kak Mona. Oke, dan apa perbedaannya tuh Kak ketika yang tadi Kakak katakan dulu ya pokoknya ya udah nyari aja uang gitu untuk kemudian selesai kebutuhan keinginan gitu. Terus sejak kapan terus Kakak melibatkan Allah dan apa yang Kakak rasakan sekarang? Karena ini sama sebenarnya kita bicara bisnis ya teman-teman mungkin masih ingat ya bahwa 99 pintu rezeki sebenarnya Allah berikan di perniagaan dan alhamdulillah Masya Allah teman-teman kita ini berada sekarang di jalur itu ya. Jadi ada 99 pintu rezeki terbuka karena kita berada di jalur apa namanya perniagaan seperti yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Nah, apa yang membedakan ini nih Kak sehingga apa namanya sehingga kemudian Kakak merasa berbeda begitu. Setelah Nisi melibatkan Allah, tentunya ternyata segalanya mudah, Kak. Kemudian Nisi itu selalu apa ya? Hal kecil pun ya, Nisi selalu istikharoh. Jadi Nisi nyerahin semuanya ke Allah, udahlah, gimana Allah aja gitu, tolong pilihin untuk Nisi gitu. Nah, ini yang membuat akhirnya kerja Nisi tuh hasilnya ada. Tabungan Nisi ada. Orang tua Nisi sekarang tuh yang bener-bener Mama tuh sering nangis, sering makasih, sering Mama nggak tahu ya kalau nggak ada Nisi gitu. Kalau dulu kan Nisi juga ngasih dulu ke Mama gitu. Tapi ya nggak tahu duitnya juga ya nggak ada di tabungan. Pokoknya cukup untuk makan hari ini, besok dan lusa. Ngasih ke Mama ya ada gitu, barang-barang hidup ada. Tapi sekarang ini ya Alhamdulillah kamu nak, walaupun kita nggak harus cerita-cerita gitu kan. Ya Alhamdulillah sedikit-sedikitnya Nisi bisa nyisihin untuk sedekah. Kemudian tabungannya juga alhamdulillah gitu kan. Ya nyata hasilnya ada. Ketika kita padahal kayaknya kerja Nisi dulu itu lebih capek dibanding Nisi sekarang loh Kak Mona. Dulu tuh capek banget modal terus-terusan, rugi iya. Tapi hasilnya ya segitu-segitu aja. Tapi sekarang Nisi sudah melibatkan Allah, kemudian teman-teman Nisi pun ternyata sama Allah disaring, benar-benar disaring. Jadi sekarang tuh nggak tahu ya teman-teman itu tuh pada kemana, yang penting mereka sehat, Nisi ketemu say hello dengan mereka. Dulu Nisi takut banget kehilangan mereka, tapi sekarang mungkin Allah yang ngarahin Nisi untuk keluar rumah pun kalau nggak nyapu halaman Nisi nggak keluar sekarang, untuk sekarang ya, karena Nisi lagi fokus di online. Tapi kemarin kalau di offline, itu jam 7 malam teman-teman itu Nisi keluar, jam 11 malam baru pulang ke rumah. Sampai Teh Enci bilang, Teh Nisi kayak tuyul katanya Teh Enci. Teh Enci bilang kerja malam keliling ngegedorin rumah orang. Itu Nisi ngalamin teman-teman setiap malam ketika Nisi belum jalanin online. Tapi memang hasilnya juga di sini luar biasa, alhamdulillah banget. Sebetulnya itu Nisi mau berangkat umroh juga untuk berdua ada. Tapi ketika Nisi pengen banget kok ada trip umroh ya. Ini sepertinya tanda-tanda nih dari Allah nih harus berangkat Iya. gratis gitu kan. Karena memang Nisi juga ada, Nisi sekarang gini. Kalau Nisi dapat tiket umroh, berarti Nisi langsung bikin rumah untuk Mama di tahun ini. Gitu. Masya Allah, Itu tabarakallah. udah nazar Nisi ya. Kalau Nisi dapat 2 tiket umroh, berarti Nisi langsung bangun rumah untuk Mama. Karena memang si uang yang untuk umroh ini kan untuk berdua udah ada. Berarti itu kan tinggal dialihkan. Gitu sih, Kamona. Masya Allah. Ya, teman-teman tambahan ya. Pertama kali saya ketemu dengan seorang Nisi Alanis ini adalah di apa namanya di AFC di Saint Maurice. Waktu itu lagi ada LOP besar ya. Dan tiba-tiba kucuk-kucuk-kucuk datang dia ke saya menyongsong, "Kamu nah, ini Nisi," katanya. "Oh iya Kak Nisi gimana?" Dan yang waktu itu beliau sampaikan, "Kak, aku alhamdulillah loh Kak, Kakak ingat nggak sih cerita aku Kak waktu aku lagi di Zoom ya GVP. Cerita yang mana kan sih? Itu loh Kak, aku alhamdulillah aku sudah bisa membelikan tanah buat ibuku 60 meter loh Kak, nggak besar tapi aku senang banget. Teman-teman pada saat itu saya langsung merinding nih, menyampaikan ini merinding lagi loh Kak Nisi dan teman-teman apa namanya biru wali-wali dain ya. Jadi
Kak Nisi dalam posisi berusaha dengan maksimum untuk untuk meratukan ibundanya, untuk membuat ibundanya ini dalam kondisi bahagia ya kan Kak, tidak berpikir nanti aku bagaimana gitu ya, sebisa mungkin seperti itu. Dan tadi juga beliau katakan, Masya Allah ya, Allah yang paling tahu ya apapun itu. Dan tadi ketika tiba-tiba ada trip ya untuk umroh ini, Masya Allah tadi beliau sudah punya nazar untuk untuk bisa membuatkan rumah pada ibunya yang sudah ada tanahnya. Mudah-mudahan Allah ijabah Kanisi, dan juga Masya Allah ini juga kita insight banget dapat. Dan betul sekali, menarik teman-teman sahabat semua ya. Kanisi tadi cerita, dan saya juga dulu pernah Kak SPG, tapi nggak sampai banyak, nggak sampai sering. Dulu juga hard worker ya, 23 tahun aku bekerja di korporat. Sebelumnya dari sejak kuliah aku juga udah earning money Kak. Bahkan sejak SMP waktu itu dari program beasiswa ya dapat. Dan saya punya sebuah saya punya sebuah keharusan gitu, saya mengharuskan diri saya. Sejak pertama kali saya kerja waktu itu gaji saya masih 500.000, itu udah harus ada buat ibu, udah harus ada buat mami. Walaupun ibu saya ya ada uangnya sampai sekarang juga kan, saya tinggal cuma ibu saya gitu, tapi di bagian itu aku harus ya. Dan ketika terjadi up and down rezeki ya nggak apa-apa gitu. Terakhir kan sih pada saat itu dulu saya kerja juga, ini nggak apa-apa ya sedikit kita berbagi. Ya, ya, ya. Saya waktu itu setelah korporat sempet kan sih aku sebagai seorang penulis skenario gitu ya, sebagai seorang penulis skenario. Tapi kocaknya, lucunya ya, setelah waktu itu dari korporat, terus saya sama teman saya diajak buat majalah Surga, Kak. Ini sebuah mimpi supaya istilahnya katanya dulu adalah menjilbabkan majalah Cosmo. Kan ini sih tahu dong majalah Cosmo kan, Ya, Cosmopolitan. ya, ya, Iya ya. kan? Nah, itu kan sebenarnya Cosmo bagus ya, ada tips and trick tentang tentang karir, bagaimana wanita chic and simple, bla 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 lah gitu. Nah, jadi teman saya ini memang sebelumnya dia udah lama bekerjanya di majalah mode, bahkan redaktur pelaksana dan sebagainya. Jadi dia ngajak saya lah, singkat cerita. Pada saat itu aku benar-benar karena pengen hijrah ya Kak, pengen berbuat baik, oke. Tapi kodarullah namanya juga itu. Nah, ini juga kita harus tambahkan, semangat itu kadang nggak cukup ya teman-teman ya kan Nisi ya. Semangat itu nggak cukup, tapi perlu kita melihat misalnya kayak sekarang. Kak Nisi sebelumnya tadi jualan online berbanyak-banyak kan, itu semangat kan untuk memenuhi kebutuhan, tapi ternyata nggak long lasting ya, karena mungkin dari dapatnya kan dikit kan Kak Nisi. Kalau ini kan kakak alhamdulillah dapatnya, lakuin satu produk dapatnya banyak gitu kan. Terus juga ada lagi tadi ada tambahan trip, ada lagi tadi bonusnya bisa setiap hari dan sebagainya. Jadi memang kita juga dalam dalam semangat itu harus diikuti dengan smart ya. Lihat ini bagus nggak ini peluangnya dan sebagainya sebagainya. Nah, singkat cerita pada saat itu Kak aku benar-benar habis, sudah tidak ada lagi tabungan, karena ketika aku diajak sama temanku itu dari yang korporat sebelumnya, gajiku akhirnya kegerus Kak, tabungan kegerus sampai di titik bulan depan udah nggak ada lagi buat ibu saya gitu. Itu benar-benar bulan depan udah nggak dapat buat ibu saya. Alhamdulillah Allah bukakan saya nulis skenario, dan waktu itu alhamdulillah dapatnya banyak juga. So back lagi tuh Kak Nisi. Kak Nisi jadi biru-biru walidain ya. Nah sekarang ini Kak, ketika sudah kakak, tentu hati tenang dong ya sayang ya, sekarang jauh lebih tenang lah ya. Iya Masya Allah dong. nggak? Jauh Alhamdulillah lebih tenang. banget. Masya Allah, tabarakallah ya. Dan kemudian Kak Nisi kalau boleh tahu dong spill, kegiatan perharinya sekarang setelah kakak tadi memilih lebih kepada online, boleh dong disampaikan apa gitu Kak, biar kita kebayang. Sebelum Nisi sekarang online, itu online tuh baru kemarin tuh di akhir tahun 2024 ya, baru Nisi merambah online di TikTok. Karena Nisi gaptek, Nisi nggak tahu gimana itu TikTok gitu kan. Jadi TikTok ini nggak pernah Nisi pakai. Sesekalinya hanya upload testimoni, kemudian kena pelanggaran gitu kan. Ya sudah, ya kan. Nah, ada pertanyaan nih. Oke, baik. Baik, sebentar ya. Jadi sebelum Nisi ke online dulu, teman-teman, Nisi kerjain full di offline. Jadi di offline ini Nisi itu hampir setahun.
setahun lebih 1 bulan Nisi bener-bener offline. Offline ini kemanapun Nisi selalu bawa brosur. Ketemu yang nggak kenal pun Nisi SKSD. Sampai yang Nisi tidak suka olahraga, akhirnya Nisi harus memaksakan diri untuk olahraga pagi karena udah habis nih. Teman-teman yang Nisi kenal itu udah ke prospek semua sepertinya. Walaupun soft ya, Nisi tuh soft. Prospeknya tuh nggak pernah yang eh, terang-terangan ngejar jualan. Nisi tuh nggak pernah kayak gitu teman-teman. Nisi hanya memperkenalkan, Nisi yakin menabur. Contohnya, Contohnya gini, eh, contohnya Kak, di offline ya, di offline. Halo Kak, sendiri. Nisi kan jalan nih kita jalan. temenan nih. Kita Kenapa? temenan. Kenapa Kak? Kita yang temenan dulu. Kita yang Oke, kalau temenan, yang aku temenan, temannya Kak yang Nisi. temenan awal banget dulu Nisi Hmm. kan lewat WA ya, lewat WA. Assalamualaikum Kak Mona, Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Mona? Baik, Kak Mona lagi santai nggak? Santai Neng, kenapa? Kakak boleh nggak Nisi tanya? Nanya apa? Dia udah kaget nih, Nisi mau nanya apa nih? Gitu kan. Secara pertemanan itu kadang banyak cerita-cerita yang di daur ulang gitu kan. Mungkin udah kaget duluan. Cerita apa gitu kan? Ini loh, aku mau nanya, udah pernah lihat produk ini belum? Nah, di situ ada gambar yang Subarasi Utsukushi yang tentang paten. Nisi kirim itu. Wah, belum tahu ini apa, Neng? Oke, Teteh, kalau belum tahu izin ya, Nisi mau terangin ini sedikit aja. Nisi terangin tentang paten, kasih testimoni satu. Bagus ya, Neng. Iya, Teh. Barangkali Teteh ada keluhan sakit. Boleh ya, ini bisa untuk semua penyakit. Oh iya, Neng, nanti dikabarin. Sudah cukup seperti itu. Dan itu Nisi lakukan sehari minimal ke 5 orang. Pasti. Untuk awal banget. Pasti. Tanpa Nisi, nanti kalau beli ke aku ya, enggak. Belum seperti itu. Nah, nanti 2 minggu kemudian Nisi baru sapa-sapa lagi. Teh, gimana? Produk yang ini udah dipelajari belum di YouTube, di apa TikTok gitu kan? Oh iya Neng belum gitu. Sampai akhirnya Nisi follow up lagi. Itu yang dilakukan ke orang-orang yang kenal. Kemudian anggap aja orang yang kenal ini habis ya Kamona ya. Sepertinya semua yang ada di kontak Nisi udah Nisi hubungin nih. Nah, kemudian Nisi harus cari orang yang tidak kenal. Nah, Nisi mulailah berolahraga pagi, jalan-jalan di gor. Ya kan? Nisi cari nih, ada orang yang sendirian. Jadi jangan orang yang bergerombol, teman-teman. Emang kalau orang yang bergerombol ini kan, kalau kita ngomong ke satu orang, berarti yang lain denger juga. Tapi susah masuk. Jadi Nisi tuh cari orang yang sendirian jalannya. Gue deketin. Halo Kak, iya, sendiri aja. Iya. Kakak dari mana? Ini dekat dari sini. Oh iya. Kamu sendiri juga? Iya. Kenalan dong, Kak. Udah, cuma kenalan aja. Kakak besok jam berapa? Jam 7:30. Oke. Janjian dong, Kak. Minta nomor teleponnya. Sudah, teman-teman. Jangan dulu bawa AFC. Besoknya, kan kita janjian lagi nih. Kak, jadi nggak? Ayo jadi deh, katanya. Oke, Kak. Aku pakai baju ini warna ini ya, karena emang kan banyak banget kan di situ. Nah, akhirnya kita ketemu lagi. Itu di pertemuan ketiga baru Nisi tanya, kakak kegiatannya apa sih? Jadi bener-bener pelan, Nisi tuh pelan. Jadi orang tuh biar nggak kabur gitu, biar nyaman dulu lah. Nisi tuh lebih ke orang ini biar nyaman dulu sama aku. Kalau orang udah nyaman sama aku mau ngomong apapun dia dengerin. Gitu kan? Nah, hari ketiga baru Nisi tanya kegiatannya apa. Ternyata beliau ini pensiunan salah satu bank swasta. Gitu. Wah, cocok nih pensiunan, ya kan? Oh gitu. Kalau kamu apa, Dek? Weh, seneng kan ditanya kayak gitu. Udah langsung. Dan dia hanya bilang gini, nanti aku kenalin ya sama temanku yang sakit. Oh iya, Kak, nanti ada komisinya begini, begini, begini. Nah, ternyata yang dikenalin itu langsung beli. Langsung beli, itu pun nggak ketemu. Nah, kenapa dia langsung beli ke Nisi? Karena dia ini kenal sama yang kenalin. Jadi dia tuh kenalan baik. Jadi dia udah percaya sama si Kak Teresa ini. Kemudian ketika Nisi ketemu, dia langsung mau beli. Akhirnya ketemu. Nah, dari sini akhirnya dari orang ini sekarang yaitu di Bogor ini para pensiunan AKP itu mulai masuk di jaringan Nisi.
Polres Bogor, Samsat Bogor itu mulai masuk di jaringan Nisi dari satu orang yang nggak Nisi kenal, teman-teman. Di pas olahraga pagi itu ya, pas jalan pagi itu, bahkan orang ini pun nggak aktif, yang kenalinnya nggak aktif. Sempat ini dulu ketika temannya beli, Nisi bilang, kakak mau gabung nggak? Kalau kakak hanya komisi, ini hanya satu kali loh. Nisi hanya bisa ngasih kakak komisi satu kali 300.000. Tapi kalau kakak gabung, setiap beliau beli, itu akan masuk ke kakak 300.000 setiap dia beli selama 6 kali. Gitu ya, Dek? Iya. Tapi aku cuma ada setengah deh duitnya. Yaudah cari dulu. Aku pinjam dulu deh, Dek, ke kamu. Oh, nggak bisa, Kak. Ini bisnis. Kakak kalau mau pinjam ke yang lain, jangan ke aku. Gitu. Oh ya udah, akhirnya ya jadi member tapi nggak jalan. Tapi alhamdulillah teman-teman, jaringan Bogor itu sekarang mulai melebarkan sayap itu dari orang yang tidak dikenal. Kemudian Nisi itu bareng Teh Nena ya. Teh Nena ini member Nisi setiap karena dia PNS pulangnya kan sore ya. Setiap maghrib itu karena dia lagi semangat-semangatnya. Ayo dong Nis, bantu aku. Iya ayo Teh, karena aku ada janji ke dia untuk kamu janji ya ajak aku sukses di sini karena dia seneng lihat Nisi jalan-jalan terus gitu kan. Nah, kemudian Nisi berangkat teman-teman offline ini jam 7 malam. Ketika suami datang pulang ke rumah, Nisi titipin anak-anak karena anak Nisi masih kecil kan. 2 tahun yang lalu ini berarti Asima tuh baru 3 tahunan. Nisi titip ke suami, Pap, Mami mau prospekan dulu. Nah, Nisi jalan kaki. Jalan kaki bawa brosur, gedor-gedor perumahan. Rumah orang yang kenal, yang nggak kenal Nisi gedorin bareng Teh Nena. Itu dari jam 7 malam sampai jam setengah 11 malam. Jam 11 tuh baru nyampe rumah. Itu setiap malam teman-teman ketika Nisi kerjain offline. Jadi kalau kata teman-teman, aduh susah deh kerjain AFC. Susah deh. Ya usaha teman-teman ini sampai di mana? Gitu. Ngalamin nggak gedor-gedor sampai tengah malam, perempuan lagi jalan kaki pula. Sampai ini sih gini keringetan ya. Sampai ini sih bilang gini, aduh Teh Nena, aku tuh kalau prospekan sendiri, aku tuh nggak pernah secapek ini gitu loh. Nggak pernah yang jalan-jalan kayak gitu ya. Tapi karena Nisi mau eh, bantuin downline Nisi, akhirnya Nisi harus turun. Nisi nggak punya motor, teman-teman. Nggak mungkin juga Nisi malam-malam pakai sepeda. Nisi adanya sepeda di rumah. Jadi Nisi tuh jalan dari rumah ke rumah. Nah, teman-teman, ayo offline-nya dikencengin lagi. Jadi jangan bilang, iya ini udah sih aku udah bikin status, aku udah ikut Zoom misalkan. Tapi kalau cuma status sama Zoom aja, ya untuk closingnya juga kecil, teman-teman. Harus action gitu kan, cie gitu. Pas mau berangkat, Iya. cium tangan dulu sama suami, Pap, Mami mau prospekan, doain closing. Iya, gitu kan, baru berangkat. Nanti pas pulang, suami sama anak udah tidur, Kamona. Udah di apa dikelonin suami kan, Nisi baru datang. Gak apa-apa, yang penting kan suami ridho. Nah, itu yang Nisi kerjakan ketika offline ya, teman-teman. Kemudian Nisi turun juga untuk damping member-member Nisi. Mau Kak kemana? Nisi, sorry, tapi Mm-mm. Kak Nisi tadi kalau buat yang teman-teman, teman-teman tetap apakah ada yang closing dari yang teman-teman tadi contoh, terus kemudian teman-teman masih tetap nyaman sampai sekarang ketemu sama Kak Nisi? Oh, nyaman dong. Kayaknya nggak tahu juga, nggak tahu juga. Ada yang closing dari teman-teman saya? Kalau ketemu sama teman-teman yang nggak join ya, yang nggak join tapi pernah ngisi prospek, paling mereka gini, wih, ada bos nih gitu, wih, bos baru jalan-jalan nih dalam hati ya, lu kapan mau merubah nasib, lu ketemunya cuma lagi makan nasi liwet, timbel, cocol sambel gitu kan, makan ikan dengklang walaupun itu enak, tapi masa kita ketemunya gini-gini aja dalam hati ya. Ayo dong, kapan kita Iya. foto-fotonya sambil ke mana gitu kan di kapal pesiar, katanya sih gitu. Tapi mereka tetap kalau ketemu malah kayak yang eh, walaupun Nisi nggak tahu, mereka tuh kayaknya nggak lihat status Nisi, tapi mereka tahu Nisi pulang dari mana gitu. Jadi aman, aman lah dengan mereka, insya Allah aman, baik-baik aja. Nggak ada yang sampai blokir Nisi Oke. karena Nisi memang tidak pernah hard selling dengan orang yang tidak kenal Iya, pun. iya. Di sini ada Mimi nggak ya? Mimi ini Nisi ketemu mulai Nisi jalanin TikTok. Nah, teman-teman,
mulainya Nisi masuk ke offline, ke online ya. Bulan apa ya Teh Enci? Kita tuh ke Bandung belajar dengan Miss Konten. Itu Nisi nyetir dari Subang ke Bandung itu udah feeling gini. Pap bisa nggak tukeran Agustus? Oke, Agustus Teh Enci pasti hafal. Nah, Nisi tuh udah feeling di rumah Pap bisa nggak tukeran mobil? Karena yang Nisi pegang ini udah lama nggak diservis, kemudian intinya sih Nisi takut karena pajaknya mati. Suami nggak mau, nggak, papi ada meeting, gitu ya. Udah berangkat pakai mobil Nisi. Nah, Nisi belajar sama Teh Enci, Teh Resti, Kak Gloria pada saat itu sampai jam setengah 9 malam. Ketemu sama Teh Enci itu mungkin sekitar jam 12, jam 1 atau jam 2 siang gitu kan. Setelah selesai setengah 9 malam kita belajar TikTok, itu ternyata mobil nggak bisa hidup. Itu posisi di Bandung malam, nggak bisa dinyalain. Akhirnya Nisi tidur di rumah Teh Resti. Nah, itu untuk belajar TikTok. Karena bener-bener Nisi gaptek banget. Kemudian Nisi jalanin TikTok, teman-teman. Mulai masuk ke online ya. Oh, offline Nisi itu dicatat teman-teman. Jadi gini, ketika Nisi jalanin offline, itu sehari minimal Nisi harus prospek offline itu harus ketemu dengan orang. Nah, Nisi ada satu buku. Nah, ini tuh yang ngajarin Teh Resti ya, teman-teman. Ini yang ngajarin Teh Resti waktu Nisi gabung fast track pertama. Nah, ini bukunya kayak gini. Susah ya, ini blur juga ya. Gimana cara ngeliatinnya? Blur ya, Kamona ya? Nah, jadi di buku ini teman-teman, ini ada ditulis tanggal. Tanggal 1. Nisi prospek online-nya berapa? Di WA berapa? Di IG Nisi berapa? Di FB berapa? Di TikTok berapa? Live-nya berapa kali? Pairing yang Nisi dapat sehari itu berapa? Kemudian BV, sponsor langsung hari ini berapa? Ya. Kemudian poin trip yang Nisi capai berapa? Ranknya sudah berapa poinnya? Itu Nisi catat teman-teman. Cuma ini ngeblur Nisi nggak tahu nih pengaturan dari si eh, iPhone Nisi nggak ngerti. Nah ini Nisi Iya, catat teman-teman. Jadi ini harus terisi. Kadang kalau nggak ada tulisan kayak gini ya, boleh nanti difotoin. Kalau nggak ada itu tulisan kayak gini, itu bikin sebenarnya kayak format yang di fast track kan sayang. betul Itu betul format di betul fast track, format betul laporan di fast track. betul. Ya. Ini tuh apa namanya? Buat Nisi tuh ini pemicu banget Kamona. Karena Nisi Oke. harus laporan ini seminggu sekali. Nisi fotoin. Ini kerja real, teman-teman. Jadi, Nisi ngisi ini tuh setiap hari. Nisi ngisi setiap hari. Kalau misalkan hari ini, kan bikin status itu di WA, Facebook, IG itu wajib ya. Kadang kan kita ada malesnya. Ah, udahlah biarin hari ini nggak ngisi testimoni di IG gitu atau di Facebook. Tapi karena ada ini, kita harus ngisi. Mau itu jam 9 malam, Nisi pernah udah tidur, Kamona, Nisi inget, aduh, belum bikin testimoni nih di IG. Bangun, bikin dulu testimoni, tidur lagi. Gitu. Jadi itu yang dikerjakan ketika offline. Online pun sebetulnya sama. Online pun sebetulnya sama. Nah, Nisi pun sempat share ini di grup Sosya. Cuma memang ada beberapa yang bilang, ngapain sih tambah-tambah kerjaan, katanya gitu. Tadinya mau menyemangati kan, cara kerja Nisi itu seperti ini. Ternyata memang ribet banget ya nambah-nambahin kerjaan katanya gitu. Nah, ya itu gimana kitanya ya teman-teman. Nah, itu persis yang di fast track memang seperti itu. Cuman kalau Nisi itu dibukukan Kamona, Ya. dibukukan. Nah, kemudian masuk ke online teman-teman ya, masuk ke online. Itu Nisi mulai live. Itu awalnya karena si akunnya akun pribadi, itu hanya 1 kali sehari. Nah, tapi langsung 2 jam. Nah, terus ketika teman-teman setelah live itu jangan langsung keluar. Teman-teman lihat laporan live ya di TikTok Studionya bisa ya di situ. Teman-teman di situ balas dulu apa ya? Di situ kan ada pertanyaan dari TikTok. Gimana pengalaman live-mu sekarang? Nah, itu harus diisi teman-teman. Ketika teman-teman ngabaikan itu, algoritma tidak apa ya nambah nambah penonton atau apa segala macam itu cuek juga sih algoritmanya. Tapi kalau kita review setelah kita live
itu wajib. Bagaimana pengalaman kamu? Kasih rating, kasih masukan. Kemudian kan ada yang harus kita ketik, itu Nisi nulis. Seperti barusan live. Hari ini penontonnya sedikit, yang follow juga sedikit, interaksinya sedikit. Nah, itu harus diisi. Ketika kita ngisi itu, teman-teman, Nisi rasain banget. Ketika Nisi cuekin, ya live-nya nggak ada kenaikan. Tapi ketika Nisi isi itu, algoritma nambah penonton ke kita. Nah, kemarin itu setelah Nisi 2 hari kerjain ngisi terus review itu, pagi-pagi itu Nisi yang nonton sampai 140-an. Setengah 6 pagi. Gitu. Jadi kalau misalkan TikTok nyuruh apapun, kita ikutin. Itu pasti dia mau naikin algoritma kita. Itu aja. Nah, kemudian untuk sekarang, karena memang TikTok Nisi lagi sepi ya, sepinya ini gara-gara 1,5 bulan Nisi off. Nah, Nisi pindah jam. Nisi pindah jam, jadi setengah 6 pagi, itu Nisi live sampai jam 7. Ya, sampai jam 7, pokoknya 1 jam lah, minimal 1 jam Nisi live pagi, sama setelah maghrib. Karena siang ini, Nisi lagi sepi banget teman-teman. Penonton sampai 0. Yang nonton ini sampai 0. Jadi Nisi cari, kemudian dilihat di ombak, Nisi kemarin Nisi, kita lihat ombak dulu. Oh iya, Nisi baru ingat. Nisi pengen tahu nih di akun Nisi ramenya jam berapa. Ternyata ramenya malam. Pantesan Nisi pernah live, sampai jam 12 malam, Kamona, yang nonton 200 lebih di akun yang ini. Itu nggak berasa. Ketika kita lihat penonton rame, suara jadi powerful. Ya, terus ngelihat jam juga, oh, Betul. udah 12 ya. Nggak kerasa karena banyak pertanyaan dan yang nonton rame. Tapi ketika 0, itu udah Iya, lemes banget. Lemes banget. Padahal si iya. Miss Konten udah ngasih tahu. Kalaupun 0, tetap harus ngomong karena di luar itu banyak yang nonton. Tapi jujur, Nisi manusia biasa, teman-teman. Ngelihat 0 itu lemes. Jadi ya, teman-teman, Iya. silahkan masuk ke Wawa, silahkan di screenshot dulu ya, teman-teman. Nisi mau undur pamit, dan itu hanya setengah jam Nisi pamitan. Tapi Nisi sadar, nah setelah ini, aduh kenapa ya ini akun TikTok? Aku kenapa ya? Nah, jadi Nisi sekarang setelah sholat, ada satu lagi tambahan untuk doain khusus akun TikTok Nisi, teman-teman. Gitu. Benar-benar yang setelah kita berdoa, ada satu sesi di mana yang benar-benar banget didoain ini si akun TikToknya. Karena memang sekarang ini Nisi lagi kerjain online full. Nisi kerjain offline itu sekarang hanya untuk bantu member Nisi di bawah. Gitu ya. Kalau untuk diri sendiri itu Nisi online. Tapi sekarang lagi nargetin, aku harus closing orang Subang. Aku harus, pokoknya gimana pun aku harus closing orang Subang. Kenapa? Karena aku lagi punya target untuk menaikkan orang ini. Kamona Nisi mau bikin, semoga Allah izinkan, ini orang harus toreda. Nah, karena orang ini jalan Amin. offline-nya keren, jadi Nisi tuh lagi pengen closing terus orang Subang, Nisi simpen semua di bawah dia, walaupun ini bukan anak Nisi langsung. Tapi semangatnya luar biasa. Kayak gitu. Nah, teman-teman, untuk kita jalanin bisnis ini, gimana sih biar sukses? Kita jangan mikirin diri sendiri. Tolong, sebagai upline ya, jangan mikirin diri sendiri. Jadi, gimana caranya kita, ayo anak-anak kita yang di bawah ini bisa belajar inputan. Biarin kita dibilangin bawel juga. Ayo masuk Zoom. Ayo masuk fast track, ikut ini, ikut itu gitu. Biarin. Dan kitanya harus menjadi contoh juga. Terus gini, kita jangan hanya mikirin piring, please. Ya, Kamona, Nisi jujur sempet apa ya, manusiawi ya. Nisi masih jelek banget, sifat Nisi masih jelek banget, teman-teman. Nisi masih, ya itulah, kalau berharap sama manusia itu tidak indah akhirnya gitu. Nah, ketika Nisi berharap Nisi dibantu, ternyata tidak. Ini tuh menurunkan 50% semangat Nisi. Jadi mulai saat itulah Nisi yang oke, Nisi fokus di AFC ini, kerja Nisi, Allah yang akan memampukan. Udah, Nisi fokus ke situ. Akhirnya udah, Nisi udah nggak pernah mikirin ini dan itu, fokus. Tapi teman-teman, kalau kita mau bangun tim,
ya, kita mau bangun tim, tolong jangan mikirin diri sendiri. Misal ya, kalau kita tahu ini orang deket nih sama, kayak Nisi lah sekarang. Nisi punya tim di Subang. Oh, Nisi tahu nih, orang ini deket dan sempet satu lingkungan. Padahal Kamona pencairan Nisi di kanan. Ya, pencairan isi di kanan. Tapi yang namanya piring ini hanya 6 kali kan, teman-teman. Maksudnya gimana ya? Direct DS ini hanya 6 kali. Jadi Nisi pikir, oke, walaupun pencairan Nisi di sini, Nisi simpan di seberangnya. Kenapa? Biar si downline Nisi semangat. Kalaupun misalkan akhirnya downline Nisi masih kecewa dengan Nisi, toh Nisi sebagai upline sudah memberikan yang terbaik. Gitu ya. Jadi kita jangan egois, hanya mikirin kita aja. Tolonglah, gitu kan. Ini Nisi ngomong ke semuanya karena pengalaman ya, Nisi bicara karena pengalaman. Jadi benar-benar ketika kita mikirinnya bukan hanya diri kita, tapi kita juga mikirin tim, nanti Allah yang akan memudahkan pokoknya teman-teman. Jadi kita tolong pikirin juga nih. Oh, tim kita butuh barang. Kalau tim kita jualan, kita dapat piring juga nih teman-teman. Kita dana ada, siapin juga barang untuk menyokong mereka teman-teman. Gitu. Kan ini juga akan mempercepat tim kita naik. Walaupun bukan jualan pribadi. Ya, tapi kan kita juga kejar rank. Gitu teman-teman. Karena ada nih yang punya duit, tapi nggak mau nyetok barang. Padahal member-member di bawahnya tuh kerja keras. Tapi nggak ada barang nih membernya nih. Nah, ini butuh banget. Saling lah, di sini saling ya. Jadi selain offline, online ya, kita jalanin, kita juga harus melihat posisi downline kita seperti apa nih, apa yang harus kita bantu. Kalau kita bisa bantu materi, kita siapin barang ya siapin. Tapi kalau enggak, ya kita full turun ke bawah teman-teman, turun ke bawah gitu. Ajakin teman-teman yang lagi mager, ayo suruh turun gitu sih. Lebih ke itu biar apa ya? Pokoknya kalau kita udah jalanin itu kembali lagi ke penerimaan downline kita ya. Yang penting kita sudah jalankan itu. Kalau misalkan mereka seneng ya alhamdulillah, enggak juga ya kembali lagi ke mereka masing-masing sih. Kalau Nisi sih seperti itu. Gitu sih Kak. Oke, Kanisi dalam satu hari berarti posting di IG ya, Facebook posting juga. Nah, Facebook posting Kak Mona. Tapi kalau di Facebook ini lebih ke apa namanya kalau sekarang ya, karena Nisinya lebih fokus di TikTok jualan, di Facebook ini lebih fokus ke apa namanya branding diri sih, Yes. Oke. pencapaian-pencapaian kalau di Facebook. Karena kalau Nisi ini closing dari Facebook ini bisa dikatakan mungkin hanya 1 atau 2 orang selama Nisi gabung. Oke. Kemudian sehari berapa tuh posting kalau Facebook? Facebook Nisi hanya nargetin 1, tapi di cerita Facebook itu minimal 5 kalau ceritanya. Story maksud. Iya, story Facebook itu 5. Ya, kalau di Nisi mungkinnya cerita, Kamona. Nisi kan orang Indonesia yang baik dan benar, jadi tolong ya Kamona ya. Ya, oke. Ya. Terus IG lebih ke branding diri juga. Karena udah Oke. nge-link sih IG sama Facebook ini nge-link. Oh, betul. Jadi Terus semuanya bisa posting. apa namanya? Si story IG juga udah nge-link sama WA. Jadi udah sengaja nih si link kan biar nggak harus double-double upload gitu. Nah, kalau Kak, di sorry, tak potong. Untuk ngeling-ngelingkan itu kakak belajarnya? Ngeling-ngeling itu belajarnya teh kumaha? ada di pengaturannya, Kak Mona. Ketika Oh, kita bikin status WA, itu nanti ada pengaturan mau dibagikan ke Facebook enggak. Nah, iya. Udah. kadang bagikan manual kan. Nah, coba Kita diulik udah lagi. ada pengaturan di awal. Iya, betul. Ada yang langsung ke story FB. Nah, dari Oke. IG pun langsung ke story FB gitu. Kayak gitu sih, teman-teman. Termasuk juga yang di TikTok juga bisa juga mau di-share ke Facebook nggak ada, Kak? Iya, ada. Jadi Ada betul. uh, oke, terus kemudian kalau di TikTok sendiri postingnya berapa? Kalau di TikTok
Sekarang kan memang si TikTok ini khusus akun edukasi kesehatan ya, yang Nisi Namanya apa? apa? Tadi dia nanya. Nama Kenapa? akunnya apa, say? Nama Agun akunnya akun apa? akunnya cegah titik stroke, cegah titik Ya. stroke atau Nisi double S pendamping stroke. Nah ini Nisi lagi usahakan minimal seminggu 3 kali karena kata si Miss Konten ini teman-teman, kita itu walaupun tidak bisa tiap hari posting, kalau awal-awal Nisi tiap hari, awal-awal tiap hari hanya minggu yang Nisi nggak posting. Ya, hanya minggu yang Nisi nggak posting dan ini kan langsung FYP nih si akun ini, akun baru banget. Ya, kemudian ketika Nisi live itu sampai 200 yang nonton, 170 gitu ya. Nah, karena yang stay-nya itu ya paling sedikit di 18, 20, rata-rata 30, 40. Tapi ketika Nisi eh, kemarin 1,5 bulan off, gara-garanya ya memang puasa, lebaran, dan libur lebaran, Nisi baru mulai lagi setelah kemarin pulang dari cruise. Nah, itu sepi banget yang live-nya, penontonnya sepi banget. Jadi Nisi mulai lagi story-nya 1 hari 1. Bukan story sih ya, VT. Fiti. VT-nya sehari Ya. satu. VT-nya sehari satu. Terus teman-teman, VT-nya yang Nisi rasakan itu yang banyak FYV, itu bukan yang kita hanya edukasi ngomong-ngomong, bukan. Kalau Nisi lebih ke yang mungkin gerakan-gerakan senam-senam jari. Nah, Ya. itu rata-rata FYP Betul, betul. 330.000 sampai ada yang 800 sekian puluh ribu gitu loh teman-teman. Ya, jadi diselang-seling aja, jangan monoton VT-nya. Gitu. Betul. Terus Kak, ketika live Kakak, tadi ada yang tanya, ketika live Kakak ngobrolinnya tentang stroke aja atau juga yang lain-lain? Enggak. Awalnya karena Nisi pendamping stroke, jadi Nisi perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Nisi. Saya sebagai pendamping stroke untuk teman-teman yang memiliki keluarga, saudara, atau mungkin teman-teman yang sedang eh, eh, berusaha untuk sehat dari stroke, boleh mumpung ketemu Nisi, yuk konsultasi di sini. Nah, nanti setelah itu tetap, kan dari stroke ini ada komplikasinya ke diabetes, ke jantung, ke apa, ke segala macam. Tetap akhirnya kalau kalau lagi live ini teman-teman, kita bahasnya akhirnya global semuanya. Apalagi kalau pertanyaannya udah ke tumor, ke apa segala macam kan tergantung pertanyaan si audiensnya ya. Nah, kemudian sekarang ini Nisi lagi ngakalin karena kemarin sepi. Nisi tuh biasanya kan nampilin produk si AFC. Sekarang Nisi lagi nggak tampilin dulu, Kak Mona. Sekarang lagi nggak tampilin dulu. Jadi hanya eh, terapi sel paten, konsultasi gratis. Nah, Nisi lagi coba ini dan ini mulai naik lagi. Mulai naik lagi di akun Nisi ya, tapi ini tidak berlaku di semua akun sih sebetulnya. Cuma ini pengalaman Nisi aja ya. Nisi lagi sembunyiin dulu produk AFC-nya, teman-teman. Lagi sembunyiin dulu produk AFC-nya. Kenapa? Karena Nisi pikir gini, setiap Nisi live pasti ada yang nanya, di sebelah harganya cuma segini, 450.000. Ya kan? Pasti mereka yang nggak tahu itu lebih tertarik dengerin yang si Ono gitu kan. Nah, makanya Nisi lagi tutup dulu. Tutup dulu. Jadi kadang yang nutrisinya apa, Kak? Nutrisinya apa, Kak? Nah, ternyata ini berhasil. Kemarin Nisi kirim ke Kabupaten Muna ya, di Sulawesi mana? Itu masuk ke Wawa karena dia pengen tahu nutrisinya apa. Gitu. Nah, itu Nisi udah seneng banget tuh. Ternyatanya akhirnya closing lagi nih gitu kan. Dari Hmm. sebulan setengah Nisi nggak closing teman-teman di si TikTok ini. Gitu. Masya Allah. Kan ini sih sudah 8:30 ya, Alhamdulillah ya, 1 jam full kita sudah mendengarkan tadi cerita tentang Kak Nisi. Sedikit saya apa namanya kesimpulkan ya, karena ini sudah akhir dari pertemuan. Yang pertama adalah betapa Kak Nisi ototnya sudah terbentuk ya, dan teman-teman yuk kita bentuk otot. Tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat. Tadi Kak Nisi juga sudah sampaikan tidak ada yang namanya aku udah lama di sini, aku baru di sini, no way. Yang penting adalah bekerja atau tidak, melakukan atau tidak, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, sahabat semua, ayo buat tadi laporan seperti yang Kak Nisi buat, dan memang betul bagusnya manual.
Karena kita di Fast Track pun udah buat itu, tetapi kan itu hanya bulanan plus dalam bentuknya online. Sehingga kadang jujur bagi saya aja suka males buka spreadsheet-nya. Jadinya nanti jadi nggak ada terasa, oh aku belum ngerjain ini, aku belum ngerjain itu. Jadi buat seperti itu teman-teman, boleh pakai kertas ya. Jadi boleh juga nanti di apa dari yang kita buatkan di Excel ya, terus di print silahkan tulis isi. Jadi kan nggak perlu buat kolom-kolom TA ya Kak ya. Tuh. Itu udah langsung di apa namanya. Tapi intinya adalah diisi, dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sahabat semua, ketika kita melakukan itu bukan bicara, aduh kok belum closing, no way. Tadi tabur dulu. Dan kemudian juga memang harus ketat ya. Lakukan itu karena kalau kita bicara ini bisnis kita ya dijalankan bisnis kitanya. Jadi sebenarnya tidak ada orang dia enak ya, dia asik ya, enggak. Kitanya aja ya Kak ya. Jadi usaha aja udah benar-benar kita apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi jangan kayak sawang sinawang gitu ya. Dia enak ya dapat pairing dari yang lain atau gimana enggak gitu. Kita aja pikirkan tentang diri kita itu yang ketiga. Yang keempat adalah selalu pasang target teman-teman itu sebagai lead-nya kita. Ya, selalu pasang target sebagai lead-nya kita. Dan yang kelima tidak lupa tadi setiap kali kita melakukan apapun selalu kita mohon pertolongan Allah karena bisa jadi ini bukan karena ya Kak Nisi juga alhamdulillah tadi ikhtiarnya udah jelas ya dan tadi kedekatan pada ibunya bagaimana beliau ingin meratukan ibunya kemudian dan sebagainya nah ini oh iya insya Allah ya Kak operasi anaknya operasi apa ini insya Allah ya Kakak ya Kak Sri ya insya Allah mudah-mudahan besok operasi anandanya eh, berjalan lancar ya. Operasi Kan ini patah tulang kecelakaan. Mas subhanallah. dari Garut itu. Iya Kemarin ya sempat teleponan.